Matius 4 ayat 19 bunyinya, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, kalau kita baca kalimat ini ya, tanpa sadar kita seringkali fokusnya kepada penjala manusia. Apalagi kalau kita ingat Matius 28 ya, ayat 19-20 ya, dikatakan, "Pergilah jadikan semua bangsa muridku, lalu baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, lalu ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemudian Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Nah, kita fokus pada itu, amanat agung ya, penjala manusia. Kita berusaha dengan berbagai cara, kita ikut sekolah Alkitab ya, sekolah teologi atau training, pelatihan dan sebagainya. Kita fokus pada bagaimana untuk menjala manusia. Tapi kita lupa bahwa bagian awalnya Tuhan bilang, ikutlah aku ya. Fokusnya sebenarnya itu, mari ikutlah aku. Baru dia katakan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi fokusnya itu kita ikut Tuhan. Waktu kita ikut Tuhan, Tuhan akan membuat kita menjadi penjala manusia. Jadi dengan kata lain itu kreasinya Tuhan atau kekuatannya Tuhan yang membuat kita itu bisa menjadi penjala manusia. Itu Matius 4 ayat 19 ya. Ceritanya itu kalau kita baca di ayat 18 ya, ayat sebelumnya, waktu itu Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Lalu ayat 19 Tuhan bilang, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 20, mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Tetapi kalau kita mau baca lebih detail, itu ada ceritanya di Lukas 5. Ya, Lukas 5, waktu itu Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa mereka telah semalaman cari ikan gak berhasil. Kemudian Yesus naik ke perahu Simon, dia pakai perahu ini sebagai mimbar untuk mengajar orang banyak. Setelah selesai, ia bilang kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lalu Simon bilang, "Kami udah kerja sepanjang malam, kerja keras, gak ada hasilnya. Tapi karena engkau menyuruhnya, karena ini rema, ya, engkau berkata kepadaku, maka aku akan melakukannya." Dan ketika mereka melakukannya, maka mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, kemudian dua perahu diisi ikan hampir tenggelam, dan ketika sampai di darat ya, di pantai, Simon tersungkur ya melihat hal itu dan dibilang, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa." Karena dia takjub sekali. Kemudian di Lukas pasal 5 ayat 10, Yesus bilang kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Lalu mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Nah, itu dia. Sebenarnya poin utamanya adalah mari ikutlah Yesus. Ikut dia, belajar daripada dia. Tidak hanya kita belajar ya, melihat dia memberikan teori, kemudian kita praktekkan seperti yang dia katakan. Tapi sebenarnya ada lagi yang luar biasa, bahwa dia itu memberikan power, kemampuan kepada kita, yang membuat kita itu bisa melakukan apa yang dia perintahkan. Tapi poinnya kita harus ikut Tuhan. Ikut itu enggak suka-suka kita, tapi seterusnya kita bersekutu dengan dia.
Di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi sebenarnya poinnya itu sekali lagi adalah ikut Yesus, ya, nempel sama dia, karena dikatakan Tuhan Yesus itu pokok anggur, ya. Kita ini ranting-rantingnya. Ranting-ranting ini dapat makan dari pokok anggur. Karena nempel pada pokok anggur, kita menerima sari-sari makanan yang dialirkan dari akar itu, ya, ke batang pohon, ya, kemudian sampai ke ranting-rantingnya. Lalu di ranting-ranting inilah nanti akan muncul buah, ya. Tentu ada daun juga, ya. Tapi kemudian buah itu muncul di ranting. Di ranting yang mana? Ranting yang nempel kepada batang pohon atau kepada pokoknya. Kalau dalam hal ini pokok anggur, ya, itu yang membuat ranting itu bisa berbuah karena dia nempel pada pokok anggur. Nah, kalau rantingnya itu dicopot, ya, nggak bisa menghasilkan buah. Tuhan bilang, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi ketika kita melayani, ya, sesuatu terjadi dalam pelayanan, ya, tidak hanya mujizat, ya, orang-orang disembuhkan, kemudian orang-orang sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya, tapi kita melihat waktu dalam pelayanan banyak orang dijamah oleh Tuhan misalnya, ya, banyak orang diberkati waktu kita menyampaikan firman Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita memimpin pujian, ya, atau main musik misalnya, ya, ada urapan bekerja. Nah, memang ada skill yang perlu dipelajari, apalagi kalau main musiknya. Kalau jadi worship leader juga nyanyi kan nggak asal nyanyi, ya, ada skillnya juga. Ya, orang-orang penyanyi yang top, yang hebat-hebat tuh biasanya mereka akan bayar pelatih, ya, untuk bisa melatih sehingga mereka bisa bernyanyi dengan teknik yang bagus dan potensi suara mereka tuh bisa maksimal, ya, keluar dan digunakan. Ya, jadi ada teknik yang dipelajari, ya. Main musik juga begitu, mimpin pujian juga begitu, tetapi power, ya, atau kuasa yang bekerja karena waktu kita melayani, entah mimpin pujian atau main musik, ya, kuasa yang bekerja itu terjadi karena pekerjaan Tuhan, karena kita nempel sama Dia, ya. Kita nempel sama Dia, jadi ada aliran kuasa, ada kehidupan ilahi, ya, ada Zoe. Ketika Dia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup," ya, itu Zoe, ya, bahasa aslinya, bahasa Yunaninya. "Aku datang supaya mereka mempunyai Zoe," dan mempunyai Zoe itu dalam segala kelimpahan. Artinya itu melimpah keluar, memberkati lingkungan kita. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Ya, kita nempel sama Tuhan. Kita bersekutu dengan Dia. Fokus kita itu adalah nempel sama Tuhan Yesus, ya. Nempel atau dengan kata lain kita ikut Dia senantiasa, ya. Kita menjadi muridnya, ya. Bahkan kalau kita baca di kitab Yesaya, ya, dikatakan Tuhan Allah, ya, telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, ya, supaya dengan perkataan aku dapat, ya, menolong orang lain, ya, membangkitkan semangat yang lesu, ya, memberkati banyak orang. Tapi kalimat berikutnya berkata, "Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Jadi sebelum kita ini bisa mengajar orang lain, kita memiliki lidah seorang murid yang memberkati banyak orang lain, kita perlu mendengar dulu. Kita perlu punya telinga seorang murid, ya, dan itu dilakukan dikatakan setiap pagi. Jadi rutin, nggak sekali-sekali. Nah, waktu kita bangun pagi, kita mendengar Dia berbicara, tidak hanya teori, tapi power itu akan masuk dan akhirnya melimpah keluar. Dan waktu kita melayani orang banyak, itu akan menjadi berkat, ya. Jadi fokusnya itu, ya, ikutlah aku.
Nah, kemudian ketika Tuhan Yesus setelah selama 3,5 tahun bersama murid-muridnya, dia menunjukkan bagaimana melayani, ada kuasa yang bekerja. Lalu ketika dia berikan perintah di Matius 28 ayat 19 dan 20, ya, amanat agung untuk menjadikan semua bangsa muridku, ya. Tapi dia sebelum dia naik ke surga, dia melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Dikatakan kamu harus menunggu di situ janji yang diberikan oleh Bapa, ya. Lalu di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa atau dunamis, ya, power, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dikatakan di sini, kamu akan menjadi saksiku. You will be my witnesses. Ya, kamu akan menjadi. Bukan kamu akan bersaksi. Ya, bersaksi itu kata kerja gitu yang kita lakukan. Tapi ini kalau menjadi saksi itu artinya kita berubah. Ya, berubah hidup kita ini menjadi saksi. Tidak hanya kita memperoleh skill misalnya karena kita sekolah khusus, ya. Kalau misalnya ada pelatihan, ya, kayak John Robert Powers itu, kita diajar bagaimana bersikap, ya, berkata-kata, bagaimana senyum, ya. Kalau kita itu kan sekolah kepribadian istilahnya, ya. Bagaimana kita menerapkan etika yang baik, ya, yang internasional sifatnya. Kalau kita diundang dinner makan malam itu diajarin itu, ya. Ada letak piring, sendok, ya, cara pakainya seperti apa, cara berpakaian. Nah, itu sesuatu yang dilatih, ya, diajarkan. Tetapi itu sesuatu yang dari luar sifatnya, ya. Nah, waktu kita misalnya kita ikut training sekolah, ya, Alkitab misalnya, kita diajar bagaimana konseling orang, bagaimana itu semua sesuatu yang sifatnya itu skill yang dilatih, ya. Bagaimana bersaksi juga begitu. Ilustrasi jembatan, bagaimana menggunakan ayat-ayat, lalu kita bisa diskusi bahkan berdebat kali, ya. Tapi kalau kita baca ayat ini, yang Tuhan bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Nah, ini bicara mengenai baptisan Roh Kudus, ya. Yaitu ketika Roh Kudus turun dalam bentuk, ya, pengurapan, the Spirit upon, ya. Ada kuasa atau dunamis, ya. Kata dunamis ini, kuasa itu juga menjadi kata dinamo, ya, motor penggerak, atau dinamit, ya, ledakan dari, ya, dinamit, ya. Dinamit itu bahan peledak yang ketika disulut dengan api, dia akan menghasilkan ledakan yang luar biasa. Nah, ini yang Yesus katakannya. Bagian kamu adalah kamu nempel sama aku, lalu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu dibaptis Roh Kudus, maka kamu akan menjadi saksiku, ya. Tapi persekutuan dengan Tuhan ini harus tetap ada, ikut aku, ya. Bagaimana kamu melakukan hal itu? Ini satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan, ya. Jadi sekali lagi fokusnya adalah kita ikut Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ya. Baca firman, renungkan. Nanti kamu akan aku jadikan penjala manusia. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, maka semakin banyak keinginan yang muncul di hati kita. Itu memang Tuhan yang memunculkannya. Itu menjadi kehendak Dia untuk kita lakukan, yang itu muncul menjadi keinginan kita, ya. Makanya Daud kan bilang di Mazmur 37, ya, ayat 3 dan 4, ya. Bagian terakhir, bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, ya. Keinginan itu muncul karena kita bergembira karena Tuhan, karena kita bersekutu dengan Dia. Jadi kehendak Dia itu dimunculkan lewat keinginan dalam hati kita.
Lalu kalau kita baca ya, Yohanes 7 ayat 37 dan 38 ya. Pada hari terakhir ya dikatakan di sini, yaitu pada puncak perayaan itu, ini waktu itu ada hari raya orang Yahudi yang sedang berlangsung. Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ya, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi sekali lagi dikatakan di sini, ayo siapa yang haus, ya, siapa yang ingin, yang mau, ya, lalu datang kepadaku, ikut aku. Nah, ini pilihannya ada pada kita. Jadi kita yang melihat, oh aku mau Tuhan, aku ingin kau pakai hidupku, ya. Aku ingin juga mendoakan banyak orang, ya. Saya ingat dulu ada seorang hamba anak SMA ya, di SMA tempat saya sekolah dulu. Ini udah berapa angkatan di bawah saya ketika dia penuh Roh Kudus ya. Belakangan dia jadi hamba Tuhan juga, jadi pendeta ya. Lalu ketika dia doakan orang, ya orang tuh penuh Roh Kudus dan adik-adik kelasnya tuh melihat, aduh pengen ya seperti itu ya. Terus dia bilang, ya kan nanti kamu juga akan bisa ya. Kamu ikut Tuhan ya sungguh-sungguh, nanti kamu akan juga seperti itu. Jadi ada kehausan, ada keinginan, ya aku mau Tuhan. Lalu datang kepada Tuhan dan minum. Ya ini pelajaran tersendiri. Artinya, ayo ya kamu datang kepadaku ya. Kamu ikuti apa yang aku perintahkan. Lalu dikatakan lebih lanjut, barang siapa percaya kepadaku. Ya, kalau kamu percaya, ya, maka seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatimu itu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi bukan hanya kita nikmati itu buat diri kita, tapi seperti perkataan Yesus kepada perempuan Samaria, ya, kalau kamu minum air ini, ya, yang kuberikan kepadamu, ya, maka kamu tidak akan haus lagi. Dan tidak hanya itu, tapi air ini akan menjadi mata air yang terus-menerus mengalir, ya, sampai kepada kehidupan yang kekal ya. Jadi poinnya memang selalu ikut Tuhan ya. Karena waktu kita ikut Dia ya, Dia yang bekerja dalam hidup kita. Paulus di Filipi pasal 2 ya, ayat 12 dan 13, dia sedang dipenjara waktu itu. Ya. Lalu dia bilang begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat ini sering dipakai ya, untuk menekankan tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar ya. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa ada lanjutannya. Lanjutannya ayat 13 yang berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi yang mengerjakan itu Tuhan di dalam kita. Karena waktu kita terima Tuhan Yesus ya, kan Roh Kudus ada dalam hati kita. Nah, Dia yang bekerja itu, Dia mengerjakan di dalam kita ini baik kemauan maupun keinginan, maupun pekerjaan ya, kemauan atau keinginan dan pekerjaan ya, menurut kerelaannya, menurut rencananya gitu ya. Jadi kehidupan Kristen itu memang luar biasa ya, ya. Karena Tuhan yang bekerja, keinginan pun Dia yang munculkan. Nah, tombol on off-nya itu ada pada kita, mau apa enggaknya itu ada pada kita. Kalau kita mau ikutin terus, continue, konsisten setiap hari, day by day, sehingga kehidupan itu akan mengalir dengan sendirinya. Ya, tentu ada, iya kayak sekolah ya. Sekolah itu kan kita bukan hanya belajar untuk ujian, tapi itu menjadi bagian kita gitu. Menjadi dokter apalagi misalnya ya, atau jadi apapun ya, jadi pilot ya. Kan kita belajar sampai itu apa yang kita pelajari itu menjadi bagian hidup kita ya, sedemikian rupa sehingga kita bisa bertindak otomatis dalam pekerjaan kita itu karena skill itu sudah terbentuk dalam kehidupan kita. Jadi semuanya memang Tuhan yang mengerjakan di dalam kita ya. God is good
all the time. Amin.